Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dan anak-anak soleh-solehah. Baiklah, pada saat ini kita akan belajar tentang tema 9 subtema 2, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Yang pertama, kita belajar mengenai pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut membutuhkan energi. Energi dapat berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan manusia. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, betul, gambar setrika. Dalam setrika ini terdapat energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Kemudian ada gambar apa ini anak-anak? Ya betul, gambar remote TV. Energi kimia dari baterai membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Nah, ini ada gambar sebuah panel surya di atas atap rumah. Energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Nah, ini ada sebuah gambar sepeda lama dan dinamo di depannya. Energi gerak berasal dari roda sepeda yang di kayu. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. Selanjutnya, jenis-jenis energi. Yang pertama, energi panas. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Yang kedua, energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Misalnya gendang dan gong yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Ketiga, energi listrik. Energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Misalnya energi listrik dapat menghidupkan televisi dan kipas angin. 4. Energi cahaya. Energi yang membuat benda dapat menghasilkan cahaya. Misalnya matahari dan lampu yang menyala. 5. Energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki benda saat bergerak. Energi gerak secara alami dihasilkan oleh angin dan air. 6. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan-bahan kimia. Misalnya, energi kimia pada bahan bakar dan baterai. Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya ketika menggunakan setrika, oven listrik, kompor listrik, penanak nasi. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya adalah menggunakan kipas angin, mixer, mesin jahit listrik, mesin cuci. Energi gerak menjadi energi panas, contohnya adalah menggunakan kendaraan bermotor, menggosok tangan atau batu. Energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya adalah menggunakan panel surya, pengisi daya sel surya, mobil sel surya. Energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya adalah memainkan angklung, lonceng, gendang, bertepuk tangan. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya adalah menggunakan radio, telepon genggam, telepon, dan televisi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya.
LK1 kalian mengerjakan Bu Pena halaman 114 sampai 115. Selanjutnya, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Perhatikan peta sumber daya alam berikut beserta daerah industrinya. Berikut, ayo anak-anak perhatikan peta persebaran sumber daya alam hasil bumi dan laut Indonesia. Dan perhatikan juga peta persebaran sumber daya alam hasil tambang di Indonesia. Selanjutnya, ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam berupa persebaran industri di Indonesia. Oke. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya, minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Oke. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Ada padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok, jagung, kacang tanah sebagai makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap, dan susu, bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur, apel, jeruk, dan mangga sebagai sumber vitamin. Sedangkan untuk contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan, yaitu kelapa sawit sebagai bahan baku minyak dan margarin, karet sebagai bahan baku ban, tebu sebagai bahan baku gula pasir, kina sebagai bahan baku obat malaria, kapas sebagai bahan baku benang. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Daging sapi serta daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani, lebah madu sebagai penghasil madu, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, kerbau untuk membajak sawah, domba sebagai sumber protein hewani, bahan baku kain wol. Sedangkan untuk contoh hasil pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan, yaitu apa saja? Yang pertama ada ikan, udang, kepiting, sumber protein hewani, garam sebagai bahan baku makanan atau bumbu dapur, rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan kosmetik, mutiara sebagai bahan baku perhiasan, fosfat sebagai bahan pupuk organik. Contoh hasil pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Contohnya yaitu marmer dan batu kamping sebagai bahan bangunan, gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah, tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan gerabah, pasir kuarsa sebagai bahan baku gelas kaca, semen, dan keramik, kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Oke, LK2 kalian mengerjakan Bu Pena halaman 135 sampai 130.